Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswah MPD, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya ingin melampirkan video mengenai pelaporan indikator kinerja individu pada SKP saya dalam item terevaluasinya kegiatan pembelajaran siswa kelas 10 tahun 2022-2023. Baiklah, pada kesempatan ini, hal yang sudah saya lakukan sepanjang 6 bulan 1 semester mengajar, penilaian yang dilakukan itu dua jenis, yaitu formatif penilaian dan sumatif penilaian sumatif. Kemudian di penilaian harian di formatif saya mengambil bahasan hakikat ilmu kimia dan kimia hijau. Itu 1 kali pengambilan nilai evaluasi terhadap siswa. Kemudian PH kedua saya pengenalan alat dan bahan kimia serta keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian penilaian ketiga saya hukum dasar dan konsep mol. Untuk penilaian sumatif, pembuatan soal dilakukan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Penilaian dilakukan serentak meliputi seluruh materi yang sudah tersampaikan kepada siswa dengan menggunakan aplikasi komputer based slide milik SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Ini format nilai penilaian sumatif akhir semester yang saya miliki. Ini didapat dari hasil nilai sumatif akhir semester dari downloadan dari CBT yang diberikan oleh bagian kurikulum kepada masing-masing guru sesuai dengan mata pelajaran dan kelas yang diampunya. Ini format nilai yang kita miliki. Contohnya, saya mengajar di 8 kelas, yaitu 10.5 sampai dengan 10.12. Dari nilai ini nanti menjadi salah satu evaluasi untuk guru apakah penyampaian materi yang kita berikan kepada siswa itu sudah tuntas ataukah masih belum. Ini salah satu indikator. Kemudian penilaian harian yang saya lakukan di kelas untuk penilaian harian pertama saya menggunakan quizzes. Kenapa menggunakan quizzes? Karena di kurikulum Merdeka pembelajaran di kelas itu lebih kepada pembelajaran kolaboratif, diskusi informasi, di mana siswa juga dituntut untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, kemudian kita guru menjadi fasilitator untuk mengarahkan, menambahkan informasi baru yang terkini yang siswa belum memiliki begitu. Jadi kegiatan lebih kepada pembelajaran kolaborasi. Mereka lebih banyak diskusi dengan rekan-rekannya, kemudian mengoptimalkan kegiatan literasi karena salah satu pendukung agar anak memahami dan menambah pengetahuan itu dengan banyak membaca dan mendiskusikan hasil bacaannya dengan teman-teman dan guru begitu. Jadi ini dengan quizzes, evaluasi yang dilakukan juga seolah-olah anak itu merasa seperti main game, bukan seperti sedang ulangan. Kemudian karena nilai siswa itu dapat langsung kita lihat dan dapat di-download oleh guru sebagai pembuat kuisisnya, maka saya memberi kesempatan kepada siswa silahkan mengulang, login ulang ke kuisisnya bila nilainya dirasa belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang login kuisis tentunya dengan email yang berbeda karena siswa juga memiliki banyak email. Jadi dengan akun yang berbeda, kemudian melaporkan kepada gurunya bila nilai kuisis terakhirnya itu silahkan di screenshot disampaikan kepada guru begitu. Ini ulangan pertama saya. Kemudian ini hasil yang kita download dari hasil kuisis. Ini kebetulan kelas yang dijadikan sampel untuk disampaikan pada presentasi kali ini nama siswanya, kemudian ini nilainya. Jadi kalau nilai 100 itu berarti hasil capaiannya 100, 90% hasil capaiannya 90, 95 berarti hasil capaiannya 95,
Kemudian ada 75 berarti hasil capaian siswa 75. Ini hasil penilaian pertama yang kita lakukan menggunakan kuisis. Kemudian penilaian tugas menggunakan Google Classroom, di mana siswa mengupload tugas secara mandiri dan disesuaikan dengan penggunaan salah satu bahan kimia di kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini berhubungan dengan pengenalan laboratorium, pengenalan alat bahan, dan keselamatan kerja di lab. Hanya sambil siswa masuk ke lab, waktu itu kita memberikan beberapa demonstrasi dan anak menghubungkan bahan kimia yang biasa mereka pakai di kehidupannya sehari-hari. Contoh hasil ulangan yang merupakan tugas kepada siswa, ini yang sudah terupload atau diupload siswa di Google Classroom di item tugasnya masing-masing. Jadi ini Azkia Vidi Sawalana, kemudian ini milik Alia Putri Aziza, kemudian ini milik Anandita Akila, dan seterusnya yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bahan kimia apa di kehidupan sehari-hari yang umum mereka gunakan. Contohnya kalau ini anak-anak biasanya salah satu bahan kimia di parfum karena mereka sehari-hari menggunakan parfum. Kemudian bahan kimia yang ada di skincare yang mereka gunakan, kemudian bahan kimia yang mereka pakai di sabun secara khusus yang mereka gunakan gitu. Nah, itu tugas kepada siswa agar mereka mengenal bahan kimia itu tidak hanya di laboratorium, tetapi juga kimia itu applicable digunakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ini dilakukan setelah kita juga mengenal kimia hijau, artinya bahan-bahan kimia yang kita gunakan itu harus aman untuk lingkungan dan tidak merusak. Kemudian ulangan yang ketiga itu ulangan hukum dasar kimia dan konsep mol dilakukan di kelas dalam bentuk paper test karena memang soalnya merupakan soal esai. Nah, ternyata bahasan konsep mol atau penilaian harian konsep mol ini nilai siswa tidak terlalu tinggi untuk rata-rata hasil yang dicapai, sehingga saya banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini bukti perbaikan yang dilakukan di kegiatan pelayanan kepada 419 siswa yang dilakukan di kelas 10 untuk mata pelajaran dan kelas yang diampu oleh saya. Demikian rangkaian terevaluasinya kegiatan pembelajaran sehingga saya memiliki penilaian harian yang tuntas dan nilai akhir semester yang tuntas sehingga siswa mendapatkan nilai yang baik di hasil laporan yang disampaikan kepada orang tua. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.